A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallam. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidambi. Alhamdulillah, anak-anakku fillah rahimakumullah, anak-anak yang dibanggakan, anak-anak yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Abu ingin memberikan motivasi, ingin memberikan sebuah materi yang memang mudah-mudahan dapat menjadikan teman-teman semua spirit untuk melaksanakan saum di bulan Ramadannya itu lebih baik lagi, ya. Teman-teman harus ingat bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan saum Ramadan, gitu ya. Hanya beberapa hari lagi loh kalau lihat di kalender itu, ya. Nah, kita menunggu hilal. Di mana nih hilal ada terjadi, ya kita baru bisa untuk melaksanakan saum, ya. Meskipun memang secara hisab di kalender itu sudah ada, nanti itu hanya pendekatan saja sih sebetulnya mah. Tapi kalau menurut dalilnya ya kita harus melihat ru'yatul hilal gitu. Kita melihat bulan yang muda atau hilal itu tersebut. Nah, teman-teman, berbicara tentang Ramadan, harus dong kita memiliki sesuatu yang baru di dalam Ramadan kita kali ini. Nah, yang ingin Abu sampaikan sama teman-teman, spirit Ramadan itu harus seperti apa, ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kewajiban saum di bulan Ramadan ini adalah diperintahkan oleh Allah. Jadi turun ayat yang barusan Abu sampaikan adalah itu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi saum Ramadan itu diwajibkan ketika tahun kedua Ramadan tahun kedua. Nah, teman-teman sekalian, pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah tersebut, itu ada sebuah kejadian yang fenomenal gitu, yang luar biasa gitu ya. Fenomenal itu kejadian apa? Yaitu dimana kaum muslimin pada saat itu melakukan sebuah perangan yang disebut dengan perang Badar Al-Kubro gitu ya, di mana kaum muslimin dan para Rasulullah dan para sahabat, ya, kaum muslimin pada saat itu berjumlah 315 orang gitu, tapi harus berperang dengan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Nah, ini kan 3 kali lebih banyak ya teman-teman. Jadi kalau kita harus hitung, satu ya melawan 3 orang lah gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu kaum muslimin menang, ya. Bagaimana Allah menangkan gitu kan kaum muslimin pada saat itu, meskipun hanya sedikitan gitu ya, jauh lebih sedikit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran, di Quran surat Ali Imran ayat 133 ya teman-teman, kalau nggak salah ya, atau ayat 33. Nah, nanti teman-teman cek sendiri ya, silakan di Quran surat Ali Imran ayat 33 atau 133, Abu lupa ya. Nah, oke, 133 kalau nggak salah. Oke ya, teman-teman sekalian, ada juga di tahun berikutnya, di tahun kelima Hijriyahnya, ya, bahwa Rasulullah juga melaksanakan perang Khandaq atau yang sering dikenal dengan perang Ahzab. Nah, ini lebih parah lagi gitu ya perbedaannya, bahwa Rasulullah dan para sahabat itu, ya, kaum muslimin melibatkan 3.000 lah, 3.000
orang pasukan gitu dan melawan pasukan gabungan Ahzab gitu yang terdiri dari bangsa Quraisy, Yahudi dan suku Ghatfan yang berjumlah 10.000 teman-teman. 3.000 lawan 10.000. Nggak bayang ya teman-teman bedanya berapa orang coba ya. Nah ini teman-teman sekalian, bagaimana perang Hondak ini juga sebetulnya terjadi di bulan Syawal, tapi ada yang menariknya adalah Rasulullah dan para sahabat atau kaum muslimin ini melakukan strategi perang yang brilian gitu, yang mana Rasulullah dan para sahabat di sana di Madinah ya itu membuat sebuah parit yang luar biasa besarnya gitu, sampai 5.544 meter gitu panjangnya ya. Ini dilakukan di bulan Ramadan gitu, dan ada lebarnya 4,62 meter dan juga kedalamannya 3,234 meter ya. Nah, ini menurut siapa? Menurut Dr. Sauki Syaki Abu Khalil ya dalam Ahlas Hadis Nawawi. Nah, teman-teman, jadi bulan Ramadan ini tidak dijadikan sebagai bulan yang memang malas-malasan gitu ya, apalagi anak-anak muda sekarang mah. Kalau Ramadan itu kesempatan untuk banyak tidur di siang hari. Jangan ya teman-teman. Yang ingin Abu tekankan sama teman-teman, spirit kaum muslimin pada saat itu, pada tahun kedua dan kelima Hijriah, adanya perang Badar Al-Kubro ya, dan juga perang Khandaq atau perang Ahzab gitu ya. Ini harus menjadi spirit buat kita bahwa bulan Ramadan ini selain kita terus menambah kedekatan kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tambah juga spiritnya, yaitu menambah tinggi, menambah besarnya keimanan. Karena perang-perang yang barusan yang Abu sampaikan yang terjadi itu ya di tahun kedua dan kelima Hijriah itu di bulan Ramadan ini teman-teman adalah faktor keimanan yang luar biasa daripada para sahabat, daripada kaum muslimin yang pada saat itu yang ingin memenangkan peperangan tersebut. Nah ya teman-teman, jadi Abu ingin mengajak teman-teman semua di bulan Ramadan ini, ayo kita bekerja keras gitu. Jangan banyak diem-diem aja di rumah. Bantu orang tua kita, tambah keimanan kita, fahami Islam gitu, fahami agama kita, cari ilmu sebanyak-banyaknya karena keimanan akan kita dapatkan karena kepuasan dari pemikiran kita terhadap pemecahan-pemecahan dari seluruh problematika umat yang ada di sini. Ya. Tentunya teman-teman ayo thalabul ilminya diperbanyak. Makanya tadi di awal Abu membacakan sebuah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman. Lalu di dalam hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, ini iman yang Allah seru, yang Allah panggil adalah keimanan. Artinya adalah iman itu sendiri adalah tasdikul jazmi ya. Pembenaran yang pasti tanpa adanya sebuah keraguan sedikit pun. Nah, teman-teman, Abu mengajak, ayo kita kembali beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kerasulan Muhammad, ya, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan juga kepada hari akhir, dan juga kepada qada-qadar. Kembalikan, fahami kembali ke rukun iman yang 6 itu. Insya Allah kita akan mendapatkan spirit sahum yang luar biasa. Nah, sekali lagi di Ramadan ini Abu ingin mengajak ya teman-teman untuk bersegera. Ayo kita thalabul ilmi diperbanyak. Meskipun kondisi seperti ini,
carilah. Banyak sekarang tuh gampang untuk mendapatkan sebuah keimanan tuh, teknologi sudah super hebat. Atau kita masih datang ke majelis taklim atau datang ke guru-guru, datang ke ustadz-ustadz ya, ke ajengan-ajengan. Ini bisa kita dapatkan yang tentunya ajengan-ajengan atau guru-guru tersebut menjelaskan keimanan yang sebenar-benarnya. Ya, karena kalau kita sedikit pun tidak beriman atau satu pun tidak beriman kepada Al-Quran, maka kekufuran yang akan kita dapatkan. Ya, teman-teman, sok jadilah seorang muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanud khulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kepada agama, kepada Islam secara totally ya, secara Islam yang kafah. Jangan sedikit-sedikit atau jangan sebagian-sebagian. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan spirit yang Abu sampaikan ini, motivasi yang Abu sampaikan ini menggugah pikiran, hati, dan juga amal dari teman-teman semua untuk segera mendapatkan sebuah keimanan yang hakiki. Karena ya, orang-orang yang melaksanakan saumnya di bulan Ramadan karena iman, maka Allah akan hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah ya teman-teman, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga besar SMK Putra Nasional Cibodas ini ya saumnya karena iman kepada Allah, mengharap ridho Allah, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, baik dari guru-gurunya, perangkat stafnya, kepala sekolahnya juga termasuk ya, dan juga teman-teman semua nih, dan juga alumni, nggak lupa ya, Abu doakan sok alumni juga boleh nonton channel ini ya, untuk sedikit-sedikit menambah keilmuan. Oke, terima kasih ya teman-teman, mungkin itu yang bisa Abu sampaikan dari pembelajaran kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan marhaban ya Ramadan ya, kita disampaikan kepada Ramadan, kita diselamatkan dalam Ramadan, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dan Allah berkahi kita semua, berkahi bangsa ini, kaum ini, dan juga dijauhkan dari seluruh mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corona, goodbye.